أيها العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا من الإخلاص واليقين على ما نوى مشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة بخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni فمشرب صافي الهدي وهب غني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب له. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسع فهم بجاه النبي كالمعصوم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berkumpul duduk di majlis kita dengan harap doa yang senantiasa kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah baca Ratibul Haddad dan tawassul kita kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabulkan segala macam doa dan hajat kita, memberikan kita banyak umur dalam sehat afiat, dan mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah segala macam urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Fiqhul Manhaji, yang sebelumnya kita kembali membahas bait atau syair dari Aqidatul Awwab yang masih di dalam pembahasan nasab dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemarin udah kita sebutin sampai Adnan, dari Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibn Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gharib bin Fihir bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada 22 nama. Udah ada yang apa belum? Nggak usah yang melindah. Udah ada yang penasaran nggak dari minggu kemarin? Pas pulang nih, minggu kemarin kita bilang nasabnya Nabi dari Muhammad sampai Adnan ada 22 nama. Satu aja dah. Ada nggak yang penasaran yang cari di Google? Siapa sih nama nasabnya Nabi sampai Adnan? Dari Muhammad sampai Adnan. Ada yang penasaran nggak? Kalau nggak ada, emang nggak penasaran, kita memang begini aja ini. Tapi kalau ada anak artis lahir, langsung penasaran gitu. Siapa namanya, lahir di mana, laki perempuan, anak keberapa, dicari sama dia. Sampai kalau tuh artis anaknya punya akun Instagram sendiri, kita follow juga. Anaknya artis pula, bikinin akun Instagram nih sama bapak nih. Di follow sama dia, penasaran setiap hari perkembangan anak orang, dia penasaran. Anak artis lagi. Dia penasaran perkembangannya, udah bisa begini, sampai dia tahu tuh anak artis udah bisa jungkir balik. Anak artis urusan apa? Giliran kita bilang kemarin nasabnya Nabi nih ada 22 nama sampai Adnan. Dipakai kemarin kita bilang kan yang hafal, insya Allah bisa mimpi Nabi. Ada yang penasaran ngapain? Belum,
Karena memang kita penasaran cuma sama hal yang kita sukai doang. Kita penasaran sama hal yang kita cintai. Kalau kurang-kurang cintanya, kurang-kurang demennya, biasanya gak penasaran. Orang yang hobi bola sekarang kan ada Piala Dunia nih. Orang yang hobi bola, Masya Allah, penasaran semalam hasilnya gimana, yang menang siapa, yang golin siapa, pemainnya ini, tim ini kaptennya siapa, apa segala macam. Tapi kalau orang nggak hobi bola, ada yang liatin? Enggak. Masa bola sampai sekarang nggak tahu dia. Udah siapa lawan siapa, yang kalah siapa, yang menang siapa, nggak tahu sama sekali. Karena emang nggak hobi. Emang nggak demen, makanya nggak dicari, nggak penasaran dengan dia masalah bola. Mau piala dunia, mau piala kampung, mau piala kota, terserah. Ada yang nggak demen, jadi nggak penasaran. Tapi orang kalau penasaran tuh biasanya demen dulu, tertarik dulu. Kalau orang nggak ada tertarik, biasanya penasaran. Kalau nggak tertarik, nggak bakal penasaran. Kita tertarik sama satu film, biasanya nanya-nanya tuh filmnya seru nggak? Yang main siapa? Durasinya berapa? Penasaran kita mau makanan gimana, enak nggak? Mau dicari tahu belinya di mana, mau ngantri mbak datang tetap nggak apa-apa, yang penting viral nyobain. Kalau ada rasa ketertarikan, makanya kalau seandainya kemarin kita bilang ini hukumnya wajib kita tahu nasabnya Nabi, wajib nanti kita tahu anak-anaknya Nabi. Kalau sampai sekarang nggak penasaran kita siapa sih nasabnya Nabi, yang kemarin kita bilang Muhammad bin Abdullah, Abdullah itu apa keistimewaannya? Ibn Abdul Muttalib itu apa keistimewaannya? Hashim, Abdul Manaf, ini semuanya orang-orang top semua kita bilang, para pemuka pada zamannya. Tapi gak penasaran kita kenapa? Apa emang Nabi gak sekeren itu sehingga kita gak tertarik tahu siapa keluarganya? Kita lebih hafal, yang kemarin kita bilang ada artis anaknya 11 sama kawin sama siapa aja kita tahu. Urutannya kita hafal. Pulang tahunnya Masya Allah, akun Instagram, YouTube-nya kita tahu semuanya. Tapi kita tanya nama Nabi, anak Nabi berapa? Nah, terus bulan nikahnya sama siapa? Kalian kita tahu Fatimah nikahnya sama Ali. Kalau Zainab bukan, pokoknya bukan Zainab. Mana Zainab? Tidur Zainab? Ruqayyah sama Ummul Kulthum. Terus ada yang kemarin baru kita bahas kemarin di salah satu pengajian, ada pengajian ibu kita bilang bahwasanya ada salah satu istrinya, bukan istri sih, budaknya Nabi namanya Maryam Al-Qibtiyah kan, orang Mesir yang dikasih hadiah dari Kerajaan Mesir pernah ngasih 3 hadiah ke Nabi, 1 dokter, 2 tunggangan, yang ketiga budak. Dokter dibalikin sama Nabi, kata Nabi saya nggak perlu dokter karena hidup saya udah sehat dengan polanya ini. Terus dikasih tunggangan keledai namanya dulu diterima sama Nabi. Yang kedua dikasih perempuan udah Maryam Qibtiyah sama adanya ada yang Maryam diambil sama Nabi, yang budak yang satu dikasih ke sahabat. Ini hukum budak dari dulu di zaman Islam, bahkan di sebelum keislaman datang. Jadi yang dibilang memulai perbudakan pun bukan Islam, tapi hukum perbudakan itu kalau dia perempuan itu nggak perlu dinikahi. Mohon maaf, untuk dijima nggak perlu dinikahi dan hukumnya halal. Kemarin pas kita ngejelasin hukum ini di dalam salah satu majelis kan ada hadis yang Nabi Malaikat Jibril datang ke Nabi nanya tanda-tanda kiamat apa? Kata Nabi kan dijawab anta lidal amatu robbataha. Salah satu tanda kiamat itu adalah ketika seorang ibu banyak melahirkan tuannya, seorang budak melahirkan tuannya. Kan kita selama ini pahamnya artinya itu dikiaskan. Apa dikiasinnya? Banyak nanti ibu-ibu yang ngelahirin anak jadi tuannya, yang rumahnya, mobilin rumahnya, ngatur rumahnya segala macam. Tapi itu bukan arti asli, bukan. Arti aslinya, makna aslinya memang nanti di akhir zaman ketika datang peperangan lagi bakal ada perbudakan lagi. Nanti ketika datang perbudakan lagi banyak tuh perempuan-perempuan budak yang dinikahin atau yang ditidurin sama tuannya. Akhirnya punya anak si budak ini hukumnya apa? Bukan budak, bukan. Tapi
merdeka. Akhirnya ibunya budak, anaknya merdeka, tuannya gitu. Itu arti aslinya itu. Banyak ibu yang ngomong, Nabi tidur sama perempuan gak kayak nikah usah zina dong. Astagfirullah. Ini Nabi dibilang zina, nggak ada Nabi bilang zina. Gimana Nabi zina? Nggak ada sejarahnya. Nabi buat dosa gimana? Lihat dirobok belakang mata dan amin dzambik. Wah mata akhir. Namanya Nabi dijaga dari dosa. Itu kok bisa Ustaz? Berarti Nabi tidur sama perempuan gak pakai nikah ini segala macam. Nah itu yang tadi kita bilang. Dari ketidaktertariknya kita ngebahas tentang Nabi, akhirnya banyak kita salah paham sama Nabi kita sendiri. Banyak kita ditipu sama orang-orang luar tentang Nabi kita sendiri. Mohon maaf, orang-orang yang sekarang main di luar sono sama dengan bebasnya pergaulannya, banyak dari mereka yang lebih percaya bahwasanya Islam itu agama pedang daripada agama kasih sayang. Kenapa? Karena yang selama ini terdengar di kuping mereka perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Siffin, perang Khaybar, apa segala macam. Tapi tentang keindahan akhlak Nabi jarang mereka belajar. Akhirnya nggak dengar. Akhirnya juga mereka tahu banyak orang Islam dulu masuknya karena takut karena perang. Jadi makanya kita nggak kenal, kita ditipu, kita dibohongin tentang agama kita sendiri karena ketidaktahuan kita tentang agama kita. Kita bilang sampai nasab Nabi kita nggak hafal. Ya anak-anaknya Maryam Gibtiyah punya nama. Tahu kita anaknya Ibrahim, tahu pasti kan? Ibrahim ini anaknya Maryam. Dari Maryam ini yang meninggal 6 bulan itu. Anaknya Maryam bukan dari Khadijah. Khadijah anaknya cuma 6. Ya anaknya Nabi 7, satu dari Maryam yang terkenal dengan syairnya kan. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Au sintatu wa hubihim Khadijah. Yang 6 dari Khadijah, satu bukan tuh. Siapa? Karena dari Maryam Ummuhu Maria itu Gibtiyah. Itu makanya kita bilang jalan lawang ini kalau kita benar baca, apalin, lihat artinya, paling nggak kejaga kita. Kejaga akidah kita nggak bisa dibohongin mana keluarga Nabi, mana anaknya, dan mana yang dibilang ini. Itu tadi kita bilang, gimana ya Nabi dibilang zina dan kaget kita pas kita bilang, kok bisa kan budak begitu? Ada dalam Al-Quran. Hukum perbudakan itu ada, makanya ketika Nabi mau meninggal, hukum perbudakan udah dihapus. Ya, tapi lebih parah, kasus perempuan itu lebih parah di luar Islam dulu. Ya, ada kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Itu Sayyid Muhammad Maliki ngebahas Islam di Prancis, wanita di Prancis gimana, wanita di India gimana, bahkan di orang-orang Israel terdahulu Yahudi, perempuan tuh nggak dianggap. Buat makan bareng laki-laki aja nggak ngapain. Perempuan ditaruh belakang, sehingga nggak ada hak makan bareng sama laki-laki. Dan perbudakannya lebih parah daripada hukum yang diadakan dalam Islam. Makanya kalau ada orang pas ngomong perbudakan, Islam jahat ya dulu wanita diperbudakan. Nah, coba lihat sejarah dalam negara lain lebih parah daripada Islam. Cuma tadi baik lagi kita bilang, pas kemarin malam benar kaget gitu, kok ada kita sebagai umat Islam yang umurnya yang kita lihat mungkin 30-40 tahun ke atas, satu nggak ngerti perbudakan, yang kedua akhirnya sampai ngira Nabi itu berzina. Sampai ditanya itu Nabi berarti gak dosa, misalnya gak ada dosa. Yang dihalalkan Al-Quran Allah yang bolehin, apalagi Nabi udah dijamin gak bakal berbuat dosa. Cuma tadi, ya tapi kita bilang gak tahunya kita. Kan tadi kita bilang ini kan apa namanya keutamaan besar banget nih. Kalau dibilang ini yang bisa apa, salah satu hadiahnya bisa mimpi Nabi. Kita mau mimpi siapa lagi emang kalau bukan mimpi Nabi? Cuma ketika nggak ada ketertarikan buat apa, berarti kan kayaknya mimpi Nabi buat kita nggak istimewa banget. Ya seminggu kita tanya ada nggak yang coba amalin, nggak ada ya. Berarti emang mimpi Nabi buat dia biasa. Coba lihat itu dari Nabi Muhammad sampai anak yang paling dikit-dikit. Ya satu, menghormatilah. Kita kalau ada orang baik sama kita, punya anak 7, orang baik sama kita. Kayaknya pas ketemu anaknya kita gak apa namanya, kayak malu dah. Main ke rumahnya, oh iya ibu nih segala macam, ini siapa anaknya, namanya siapa, kenalan. Besok datang malu, karena memang lupa namanya. Emang dia akhirnya sayang doang, sayang pada dilupa namanya. Malu, udah baik, makamnya orang, kita gak apa sama keluarganya, kita malu. Orang baik apa nanti sama kita, gak kita apa keluarganya, gak apa ke atas, gak apa ke bawah.
Wa amma nasabuhu min jihati ummi. Adapun nasabnya dari jalur ibunya, dari Sayyidatuna Aminah Muhammad bin Aminah. Nabi anak dari Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, habis dari Kilab sama semua tuh. Apa namanya, ke jalurnya sama kayak Nabi. Wa amma murdi'atun, ada yang menyusui Nabi, ada berapa ya? Itu pasti tahu satu udah gitu. Ya, yang menyusui Nabi saya tahu satu, saya Halimah, itu paling terkenal kan. Halimah itu Sa'diyah. Terus siapa lagi? Tuwaibah Al-Aslamiyah yang bawa kabar ke Abu Lahab. Ketika Nabi lahir, anak laki-laki Tuwaibah ini bawa kabar ke Abu Lahab bahwasanya, wahai Abu Lahab, itu adik kamu tuh Muhammad Abdullah udah ngelahirin anak laki-laki. Dan kita bilang dulu anak laki-laki kan sangat diharapkan. Saking bahagianya dia, akhirnya dibilang ke Tuwaibah, kamu merdeka. Tapi sempat nyusuin sebentar. Terus apa lagi? Yang jarang disebut siapa? Aminah. Ibunya Nabi itu juga nyusuin, cuma memang gak lama. Yang satu kadang katanya asli gak banyak. Yang kedua memang adatnya orang Arab dulu kalau ngelahirin anak itu dikirim ke kampung. Siapa namanya? Halimah itu orang kampung. Kenapa? Karena saat itu Mekah dilihat apa namanya, atmosfernya udah kurang baik. Orang dagang ke situ, orang perantauan datang, orang ngoceh berantem, semuanya di situ dah. Akhirnya biasanya memang dititipin ke orang-orang kampung biar disusui di sono, dididik di sono. Makanya orang-orang yang timbul atau tumbuh di kampung perangainya lebih baik, lebih adem daripada orang yang dari kecilnya di Mekah, karena Mekah panas. Terus juga bahasa orang kampung lebih terjaga. Ya kita lihat di sini kayaknya bukti juga sama dah. Kalau kan orang ngomong enak, ngomong masih saya gitu. Kadang-kadang kita yang lucu sendiri dengar ngomong kamu, apalagi ngomongnya kamu ya, geli-geli juga dengarnya kan gitu. Tapi emang bahasa mereka begitu. Dia masih bahasa yang halus apa segala macam. Kalau dengan gerak-geriknya, nunduknya itu masih terjaga. Dulu begitu tujuannya. Jadi dididik dengan akhlaknya yang bagus, huruf yang namanya bahasanya yang bagus, dan bahasanya masih terjaga. Kalau orang Arab datang orang Persia nanti gabungan, kayak kita orang Jakarta Selatan gabungan bahasa Inggris dikit-dikit gitu kan ya. Udah masuk bahasa Inggrisnya medok lagi. Pokoknya begitulah. Karena orang banyak lewat, akhirnya bahasanya udah nggak murni bahasa Arabnya gitu. Makanya sengaja ditaruh di kampung. Yang terakhir adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budaknya Sayyidina Abdullah, bapaknya Nabi. Ini 4 orang yang semuanya nyusuin Nabi, tapi yang paling lama emang Halimah terus Sa'diyah. Itu kan Halimah dah kita kenal atau kita dengar kan ya, kisah keberkahannya ketika bawa Nabi. Jadi kalau terdengar, ini memang orang-orang kampung itu kayak Halimah, salah satu pemasukannya dari nyusuin. Jadi kalau kedengaran nih, biasanya mereka kalau musim lahiran tuh bareng. Jadi kalau lahiran nih banyak barengan gitu. Jadi orang-orang kampung itu datang ke Mekah buat nyari siapa yang pengen disusui. Nanti dibawa kampung dengan bayaran. Halimah datang, itu ada situ turunkannya. Bakat atat wa atanuha tu'ibatan. Waraja'a bil qafilah wa raja'a wa huma bil qafilati yasbiqan. Tuh ada situ datang Halimah ke Mekah tenang. Kenapa? Karena keledainya kurus. Keledainya kecil. Keledainya lemas, jalannya lama. Akhirnya orang-orang sampai ke Mekah dia belakangan. Nah nyampe duluan udah ngambil tuh bayi-bayi orang kaya. Yang di luar mereka. Sisa Halimah datang terakhir ke Abisa. Datang kabar ada nih bayi anak yatim. Dulu udah pasti ya anak yatim. Coba lagunya dulu itu udah gitu. Ambil kagak kata suaminya ambil dah. Mudah-mudahan dibawa ke berkahan. Baru dibawa sama Halimah menuju kampungnya. Itu keledai yang tadinya lemes itu kan lakukan antar wa antar muhadu'ifatan wa roja'a bihi wa huma bil ghafilati yasbiqan. Pulang, keledainya paling cepat. Sampai orang-orang rombongan nanya, ini keledai yang tadi ente pakai apa yang dibeli di Mekah? Bukan ini yang tadi. Apa jadi kencang banget sekarang? Apa jadi kuat banget? Gak tahu. Beliau pun belum sadar itu keberkahan dari Nabi. Sampai ke rumah Halimah pun sebenarnya asinya pun dikit.
Pas datang Nabi, beliau punya anak juga, Masya Allah ASI jadi banyak. Dan hebatnya Nabi cuma ASI, dia cuma nyusul dari satu sisi doang, yang satu enggak, karena punya saudaranya. Ini anaknya Halimah. Sapi atau kambing, onta yang tadinya kurus di rumahnya nggak punya susu karena kelaparan, semuanya digemuk. Karena ada Nabi di sini. Makanya ketika pengen dipulangin, Halimah sedih kan, karena merasa kehidupannya selama ini berkah ada Nabi. Nah, baru kita bilang ini keberkahan yang didapat sama Halimah bukan cuma karena ada Nabi doang. Maksudnya keberkahan itu nggak terbatas dengan sosoknya Nabi, tapi siapapun yang bisa membawa Nabi ke dirinya, ke rumahnya, bakal dapat keberkahan seperti keberkahan yang didapat oleh Halimah. Jadi jangan ucap, mah Halimah wajar orang ada Nabinya, enggak sebatas itu. Berarti kalau begitu Nabi kedermawanannya sedikit, Nabi berkahnya sedikit. Kenapa? Karena berkahnya kudu ada Nabi dulu. Nggak ada Nabi nggak berkah. Enggak. Keberkahan Nabi nggak terbatas. Nggak ada orangnya nggak apa-apa. Yang penting wiridnya, akhlaknya, sunnahnya dibawa ke rumah, insya Allah kita juga bisa mendapatkan keberkahan ya seperti yang dilakukan oleh Halimah. 4 tahun Nabi diurus sama Halimah. Itu umur diatur. Kemudian ratil barokah ala ahli dari kan baik. Mudah wujudnya indahu. Dan keberkahan senantiasa meliputi Halimah dan keluarganya selama 4 tahun selama ada Nabi di situ. Ya, kemarin kita bahas dari salah satu kemuliaan keutamaan sholat berjamaah, dikatakan sholatul jamaah ditambul ala sholatil fardhi bisa ma'in wa ishrina derajah. Bahwasanya kemuliaan sholat berjamaah itu lebih besar daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Dan kalau kita bahas yang itu pelipat gandaannya 27 derajat, bukan 27 kali, bukan. Jadi mau kata orang sholat sendiri males jamaah, dia ulang 27 kali enggak akan sama dengan orang yang sholat jamaah. Yang pernah kita bahas kisah orang buta yang pengen sholat jamaah. Ya, habis sholat jamaah, dia keluar, habis dia keluar rumahnya jatuh, mudah-mudahan jatuh. Dia balik lagi ke rumahnya, nggak kapok, ganti baju, dia jalan lagi. Di pertengahan tiba-tiba jatuh lagi, dia pulang lagi, ganti baju, dia pulang lagi, ganti baju, jalan lagi. Pas udah mau jalan, mau nyampe ke masjid, tiba-tiba mau jatuh lagi, dipegangin sama orang. Ketika dipegangin, diselamatin, dibawa ke masjid, ditanya, pasnya sampai ke masjid ditanya, ayo masuk kita sholat jamaah bareng. Kata orang yang nolongin, enggak, intinya sholat jamaah udah aneh, mau pulang. Kata si orang yang buta ini lah, kenapa kita bisa nolongin aneh? Biar nggak jatuh, biar anda bisa sholat jamaah. Udah sampai masjid, kenapa ente mau pulang, nggak ikut sholat jamaah? Akhirnya yang umum dia bilang, ada syaitan. Saya ini setan, bukan manusia, bukan. Terus sama ente nolongin aneh, harusnya setan ngalangin aneh biar nggak sholat jamaah. Kenapa ente nolongin aneh? Kata dia, waktu ente keluar rumah pengen sholat jamaah, ente jatuh. Pas ente jatuh, ente gak kapok nih, ganti baju, mau berangkat sholat jamaah lagi. Apa yang Allah perbuat, Allah ampuni dosa ente. Terus ente jalan lagi sampai tengah jatuh, kirain kapok kali, pulang, tahu ganti baju, jalan lagi. Jalannya ente itu yang kedua kali, habisnya yang kedua kali Allah ampunin dosa keluarga ente. Nah yang ketiga, ente mau jatuh nih, rahmatmu udah siap turun, pengen diampunin semua orang kamu gitu. Makanya dipegangin, capek-capek gue dari orang kampung, diamalkan Allah gara-gara lu doang gitu. Nggak rela gue. Saya gue pegangin, baru sholat jamaah dah, baik sendiri ketahuan daripada berjuang mau sholat jamaah, jatuh lagi, jalan lagi, akhirnya diampunin semua. Nggak rela gue, capek-capek gue dari mereka diampunin gara-gara ini doang. Satu, itu keberkahan orang-orang soleh yang di tengah-tengah kita. Keberkahan mereka, doa mereka bisa mengangkat bala dan musibah dari kita. Nah yang kedua tadi, masalah perjuangan dalam kebaikan. Jangan gampang nyerah, jangan. Bisa jadi kegagalan kita melakukan sesuatu sebenarnya ada balasannya.
Tapi jangan cara ngaji ya, misalnya cuma ada cari yang lain misalnya gitu, nggak ada teman, nggak ada motor, cari ini gimana caranya biar bisa ada yang jemput bareng mereka. Kalau seandainya ada halangan, jangan berhenti di tengah. Tapi gimana sholat jamaah bisa ngampuni dosa orang dirinya, keluarganya, bahkan hampir orang kampungnya dengan usaha dia menjalankan kebaikan. Dan kita juga tahu kisahnya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, muadzin Nabi. Tapi kan muadzinnya ada dua kan, ada Sayyidina Bilal, ada Abdullah bin Umi Maktum. Itu Abdullah bin Umi Maktum itu pernah iring sama Nabi. Ini ya Rasulullah, boleh nggak saya sholat di rumah aja? Soalnya saya buta, nggak ada duit buat nyewa orang nganterin ke masjid. Apa kata Nabi? Hal tasma'u hayya 'alatain. Ini hadits ini dikeluarkan kalau nggak salah masa Imam Bukhari. Itu salah satu gambarannya, dulu di Madinah pun masih banyak hewan-hewan buas. Jadi dia kalau jalan isya atau subuh agak takut. Nanya ke Nabi, ini boleh nggak sholat jamaah, sholat di rumah aja? Awalnya Nabi bilang, ya udah nggak apa-apa dah. Kalau nggak ada yang ngantri, nggak apa-apa. Terus habis itu ini Abdullah mau keluar, dipanggil sama Nabi, Abdullah, kemudah. Itu dengar sumber suara adzan nggak dari mana? Ngerti nggak tuh adzan datang dari mana? Kata dia tahu. Kata Nabi juga kalau begitu nggak ada alasan datang sholat jamaah. Makanya sampai terkenal di Madinah itu ada bukan benang, tali ada tali di Madinah dari rumahnya Abdullah sampai ke masjid. Dia kalau seandainya beliau mau ke masjid ngikutin tali. Itu lihat perjuangan mereka kalau buat sholat jamaah yang buta aja sampai bikin tali biar bisa nyampe ke masjid. Kita yang ke masjidnya kadang nggak perlu jalan, nggak perlu tali, bisa melihat, bisa naik motor. Kapan kita nyampe ke masjid? Mentang-mentang Ramadan kadang masih lewat, kapan? Itu ada Idul Fitri. Dan Masya Allah di tengah-tengah keluarga kita, para laki-lakinya ada yang ke masjid Jumatan doang. Ke masjid benar-benar Jumatan doang. Suruh anak-anak kita, suami kita sholat jamaah di masjid. Kalau nanti seandainya mau sholat jamaah lagi di rumah, ya bisa diulang. Habis sholat di masjid bisa sholat lagi di rumah. Kalaupun emang nggak ke masjid, jangan sholat sendiri. Yang udah punya laki rezeki berarti ada kakinya sholat jamaah. Tadi kita bilang kemarin jangan jalan-jalan itu jamaah, jangan. Jalan-jalan berjamaah, kudu sama lakinya gitu. Giliran makan kudu banget jamaah, giliran sholat masing-masing kayak orang gak kenal. Ya Allah, giliran makan bareng ini biasa romantis, jalan-jalan bareng beda aja minta temenin. Giliran sholat dua-duanya ya wudhu selalu, udah wudhu ya dua-duanya terus sholat gampang. Yang malam berapa kemarin kita bilang, Masya Allah banyak yang main atau nonton bola jamaah aja. Nonton bola jamaah bareng-bareng biar seru teriakannya apa segala macam gitu. Tapi giliran selesai itu bola subuh dan pulang. Sholat subuh gimana ya? Di rumah aja dah masing-masing. Giliran nonton bola bisa jamaah, giliran sholat masing-masing. Padahal salah satu yang dicemburui sama orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kata amin yang diucapkan seorang makmum di belakang seorang imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kata amin nih. Itu orang Yahudi dan Nasrani enggak punya. Sebab mereka cemburu banget sama orang Islam gara-gara omongan amin tadi. Aminnya doang. Kenapa emang? Karena salah satu fadilah dari ucapan amin tadi, kalau barengan sama malaikat, dosanya yang lalu bakal dihapusin sama Allah. Bukan baca Fatihah sendiri, bukan. Kalau gitu baca Fatihahnya sendiri. Kalau dolin aminnya bukan amin di situ. Amin pas sholat jamaah. Jadi kalau orang salah jamaah, malaikat ada yang ikut. Ketika amin yang bareng sama malaikat, dosanya dia ampuni. Makanya bahas sholat jamaah banyaklah banyak kemuliaannya. Nah dikatakan di sini sama Nabi, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwadha 'alaihim syaitan wa 'alaika bil jamaah. Kata Nabi, kalau seandainya dalam satu kampung nggak ada yang sholat jamaah, itu nanti orang-orang situ bakal dikuasai sama syaitan. Wa 'alaika bil jamaah, maka hendaklah mau mengerjakan sholat jamaah. Fa inna ma yaqulu bi'u al-qasiyah.
Karena namanya serigala biasanya makan kambing yang menyendiri. Tapi kalau di kampung nggak ada sholat jamaah itu dosa jelas. Nah di sini ada makna lain. Yang kata ulama kita mengatakan jangan sering-sering sendirian. Jangan sering-sering sendirian pun bukan berarti akhirnya gabung rame-rame dengan circle yang ada yang enggak. Kita mau taat kayak gimana pun jangan sendirian, jangan. Cari circle yang buat bantu kita bisa istiqomah dan ngingetin kita ketika lalai. Istiqomah apapun seseorang kalau sendiri tinggal tungguin waktunya pasti berubah. Karena memang ini ucapan dari Nabi. Fa'in nama yakul dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Kambing kalau udah sendiri mau segede apa kayak pasti jadi sasaran serigala. Pilihannya dari Nabi, kata Nabi, apa namanya, al-wihdah khairum min jalisi su'. Ya, jalisi salih khairum min al-wihdah. Kalau seandainya kita nemu circle yang gak baik, maka sendiri lebih baik. Tapi kalau seandainya masih banyak perkumpulan yang baik, maka sendiri bukan pilihan, kata Nabi. Ya fa'alaika bil jamaah, datang sama orang kumpul kebaikan. Sayyidina Abu Bakar ketika jadi khalifah, beliau bilang kan, ya kata beliau, a'inuni. Ya kata beliau, jangan tinggalin saya sendiri, bantuin saya. Kalau seandainya saya istiqomah, maka dukung saya biar terus bisa istiqomah. Tapi kalau seandainya saya melenceng, tolong luruskan saya meskipun dengan pedang. Ini fungsi teman nih. Mau tahu teman tuh kata Sayyidina Ali, man sadaqok. Kata Nabi, kata Sayyidina Ali, teman kamu itu yang berani berkata jujur ketika kamu salah, bukan yang membenarkan setiap kesalahan kamu. Jangan percaya teman, kata Sayyidina Hasan al-Basri, jangan nganggap teman orang-orang yang bikin kita tenang dengan kesalahan sampai akhirnya kita masuk neraka nanti. Tapi anggaplah teman orang-orang yang bikin kita takut selama di dunia, yang akhirnya kita bisa masuk surga. Ada orang tiap hari kerjaannya kalau kita salah nih, udah tenang aja, kita tinggal tobat, udah tenang aja, kan bisa begini, udah tenang yang begini, jangan dianggap teman, jangan. Ini perusak, pembohong. Tapi kalau ada orang yang setiap hari bilang sholat tinting kan masuk neraka, hati-hati aurat tinting kan dosa, hati-hati itu baru tenang. Karena keselamatan yang hakiki nanti di akhirat, bukan di sini. Ketenangan yang hakiki di akhirat, bukan di sini. Illa sahwata alaihim syaitan. Jangan sendiri, nggak dikuasain setan. Orang banyak pikiran macam-macam kalau sendirian. Ya orang punya niat macam-macam, kebanyakan biasa datang kalau sendirian. Tapi kalau dia ada temannya, dia diskusi atau segala macam, insya Allah selamat. Wa inna ma yadhhabu umudul Islam ala ta'arufil muslimin wa ta'akhihim wa ta'awunihim li haqqil hiqaqil haqq wa izhaqul batil. Bahkan Islam itu bisa bergerak, Islam itu bisa maju, menghancurkan yang batil, mendukung yang hak kalau seandainya mereka bersatu. Wala yatimmu hadza ta'aruf wa ta'akhi fi majal afdal min majalisil masjid. Dan namanya persaudaraan itu nggak ada tempat membina yang paling afdal kecuali di masjid. Famahma khulqat masalihud dunya bainahum wa awrathatil ahqad fi nufusihim fa inna fi thabatihim ala talaqi fi salawatil jamaah ma yumazzik ma bainahum min hujubil furqah. Ini kata beliau nih. Kata beliau, apapun urusan dunia yang terjadi di tengah-tengah mereka, biasanya nanti ada dengki-dengkian tuh, ya ada kesel-keselan. Tapi selama mereka pengen berkumpul dan ketemu, minimal banget dalam sholat jamaah, itu bisa tuh yang menghancurkan rasa asing, kesel, dengki yang ada di tengah-tengah mereka. Biasanya emang rasa kesel kita nambah kalau kita nggak mau makin ketemu. Udah kesel, disuruh ketemu, oh enggak, iya makin jadi. Tapi kalau kita kesel sama orang, sering ketemu udah paksain, lama-lama hilang. Ya paksain ngobrol, lama-lama hilang. Tapi kalau udah kita kesel, ya nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu, bahkan ketemu sengaja di masjid, harusnya masjid majlis ini menemukan kita, gitu, mempersatukan kita. Enggak, yang satu sholat di kanan, yang satu sholat di kiri. Ya ntar mau sholat, gelarin sejadah di mana, sebelah kanan aja, sebelah kiri di dia, gua ada. Padahal masjid
sholat jamaah dibikin sama Allah tuh biar kita ketemu, biar ngancurin tuh dari itu hal-hal dunia yang merusak hubungan kita. Di majlis juga sama, giliran majlis sama dia jatuh di pojok kiri atau pojok kanan, atau depan atau belakang, atau dalam atau luar. Majlis salah satu fadilahnya nambah dari sholat jamaah kita ketemu, nambah lagi ketemu di majlis, malah Allah ketemu. Memang selesai masalah dunia itu biasanya selesai kalau kita ketemu. Kalau nggak ketemu itu yang akhirnya setan malah bikin apa argumen masing-masing di hati kita. Dan dari sini pun kita belajar. Dari sini kita belajar. Apa yang belajar nih? Kalau hubungan kita mau langgeng, jangan masukin urusan dunia ke tengah-tengah kita. Kalau hubungan kita mau langgeng sama seseorang nih, jangan masukin urusan dunia ke tengah-tengah kita. Berarti kita nggak boleh dong punya usaha bareng sama teman. Berarti kita nggak boleh dong jalan-jalan bareng sama teman. Bukan, nggak boleh. Tapi kalau itu udah masuk siap-siap ada masalah. Kalau orang udah siap ada masalah, harusnya dia tahu menyelesaikannya gimana. Makanya ada Al-Imam Abu Madian. Ketika lagi jalan sama muridnya, lihat dua kucing lagi akur banget. Itu kucing akur berdua, nggak ada masalah sama sekali. Kata murid-muridnya, enak ya nih kalau lihat kucing akur begini, nah ada berantem-berantem nih. Kemudian coba ambil ikan di belakang, ambil ikan. Diambil ikan beliau, dipotek dikit, dilempar ke tengah-tengah dua kucing tadi. Akhirnya berantem. Ini bukan iseng ya, bukan. Habis itu dalam ceritanya dikasih yang beliau ikannya gitu. Beliau ngasih lihat muridnya, wah kata beliau begini lah. Sebenarnya itu kalian gampang akur selama nggak masukin urusan dunia. Kalau dia udah masuk dikit dari begini nih, nah nggak bisa merusak kita. Apa aja, mau makanan, mau pergaulan, mau tongkrongan, yang dua jalan, yang satu nggak diajak, yang dua bikin grup, yang satu nggak bikin, semua deh. Akhirnya dia repot diri, jadi berantem diri. Dan itu semua juga sebabnya karena kita yang terlalu cinta dan pengen bergaul dalam hal dunia. Harusnya kalau ada orang bikin grup, kita kali masukin, nyatai aja, biarin aja grup-grup dia. Cuma karena kita ngerasa penting, ngerasa dunia itu juga milik kita, jadi kita dimasukin grup ngambek sendiri. Oh, di mereka lagi pada jalan, yang beli pangsit, kita nggak diajak, ya udah. Ini kan gampang, nggak diajak, nggak apa-apa, nggak usah tanya, bungkusin dah. Gitu. Selesai urusannya, harusnya gitu. Cuma kita lebih milih kesel gitu, mau jalan berdua, gua nggak diajak ke HP. Intinya itulah. Intinya tadi harusnya pertemuan itu menyelesaikan masalah, tapi karena kita nggak ketemu jadi jarang menyelesaikan masalah. Kelihatan dan maklulah kita kalau kan sholatnya jamaah. Ini kan sholat jamaah wajib tadi. Ya, sholat jamaah itu bagi laki-laki hukumnya wajib, fardu kifayah. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat seseorang boleh nggak sholat jamaah. Di antaranya kalau seperti hujan. Tapi ini hujan jadi sebab boleh nggak sholat jamaah sebenarnya dulu. Kenapa dulu? Rata-rata orang dulu punya baju cuma satu. Sahabat itu jarang yang punya baju dua, apalagi tiga. Kalau dulu di zaman Nabi orang punya baju tiga itu udah dibilang orang yang cinta dunia. Di zaman Nabi orang punya baju tiga udah dibilang cinta dunia. Baju kita berapa besar? Sendal kita berapa sendal? Sepatu kita berapa? Sepatu kita nih. Sepatu buat main beda, buat kondangan beda, buat kerja beda. Bahkan dulu Sayyidina Umar hampir tidak diterima khutbahnya. Kenapa memang? Karena dianggap punya dua baju. Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah dibilang sama Amr bin As, tolong minta. Kenapa? Kita nggak rela diceramahin sama orang yang cinta dunia. Kenapa minta dua kayak gitu? Ini baju siapa minta pakai? Baju itu nggak begini. Mereka apal baju masing-masing gimana? Orang cuma satu. Dipanggil anak yang mana? Abdullah. Kasih tahu dia baju siapa? Oh itu baju saya. Baju apa kemarin kehujanan basah nggak bisa dipakai, makanya minjem buat khutbah, minjem sama anak. Dan ketika dianggap sama orang punya baju dua, nggak dianggap lagi sebagai orang yang berhak untuk selalu udah cinta dunia jadi. Makanya dulu ketika ada hujan boleh orang nggak sholat jamaah. Cuma kalau sekarang nggak ada. Lalu mau pulang balik lagi juga belum hari itu belum habis. Kita keluar kehujanan basah, balik ke rumah masih ada baju pakai lagi, basah lagi, masih terus belum hari kita. Hujan berarti masih banyak baju kita. Itu baju, belum jas hujan, belum payung. Baik, buat kita sekarang nggak sholat jamaah, nggak ke majlis, kesannya apa?
Dulu banyak dimaklumi sama Nabi, nggak sholat jamaah, nggak datang ke majlis, kan baju mereka satu. Kalau udah panasnya masya Allah, nggak ada rumah tuh yang punya halangan-halangan apa namanya, naungan-naungan, nggak ada. Makanya sampai disunahkan mereka dulu kalau musim panas sholat zuhur entar-entaran jam 2, setengah 3. Kenapa? Biar ada dikit, biar orang bisa ke masjid. Kalau sekarang enggak, rumah banyak, bangunan banyak, naungan banyak, jatuh kita bilang payung ada, nggak jadi alasan. Ya alasannya udah hampir nggak kepake gitu. Amal khusus ada juga apa namanya alasan khusus. Apa alasan khusus? Kayak orang sakit, lapar. Kemarin kita bilang kalau seandainya udah datang sholat jamaah, udah ada isya, ada zuhur, tapi ternyata lapar dengan syarat laparnya nggak bisa ketahanan, makanan juga udah ada. Jadi kalau masih mesen ojek online, kapan datang 40 menit lagi, mau ngapain, nungguin sholat aja dulu, tungguin 40 menit juga nggak pernah datang, masih minta. Tapi kalau udah ada, udah kelihatan makanannya jelas-jelas, wah aromanya udah kecium, mengganggu kekhusyuan baru. Ya wala sholatun wa huwa yad'u akhbathan. Dan kalau seandainya sholat jamaah datang waktu ini jam 12 azan zuhur, pas banget datang mules atau kebelet yang nggak bisa ditahan lagi. Kan makruh hukumnya ini, pernah kita bahas makruh hukumnya ketika seseorang sholat sambil nahan buang air. Ini semua sholat yang menghilangkan kekhusyuan itu hukumnya makruh. Semua keadaan yang merusak kekhusyuan sholat itu hukumnya makruh sholat. Di situ berarti tunda dulu aja sampai keadaannya tadi hilang. Kalau mules berarti kamar mandi dulu. Kalau lapar berarti makan dulu dengan syarat waktunya nggak bisa. Nah sering kita bilang kan ya, ada nih orang-orang yang lebih milih ibadah dengan gayanya. Apa ibadah dengan gayanya? Mau sholat Ustaz maghrib pulang kerja, cuma keringetan gak enak, bau, udah mandi dulu boleh nggak? Jam berapa itu mandi? 6:30, mandinya berapa lama? Kadang-kadang ada orang yang 6:30, ya nggak apa-apa kalau kayak gini nih, mandi 15 menit, ya nggak apa-apa mandi dulu berarti. Tapi ada orang yang mandi nggak bisa kalau nggak 45 menit. Pokoknya sebelum itu laler kepleset dari kulitnya nggak mau keluar dia. Berarti kalau orang kayak gini biasanya nggak boleh mandi dulu, sholat dulu baru mandi. Tapi keringatan Ustaz bau, ya nggak apa-apa. Karena emang sholat tepat waktu wajib, sholat wangi itu sunnah, berarti yang wajib dulu. Kalau sekarang kita bilang mules Ustaz, mules ya jangan. Kalau ada orang-orang yang mulesnya gitu mau air cepat 5 menit 10 menit kelar, masih ada waktu 20 menit mau air dulu, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang mulesnya lama, waktu tinggal 10 menit, udah dia sholat. Tapi mules Ustaz katanya makruh, nggak apa-apa makruh. Karena kalau nggak dipaksa makruh sholatnya bisa keluar waktu. Jadi boleh nunda sholat karena lapar, boleh nunda sholat karena kebelet, boleh nunda sholat karena ngantuk dengan syarat dia bisa ngerjain sholat masih di tepat waktu. Tepat waktu bukan awal waktu, bukan, masih tepat waktu. Jadi kalau zuhur jam sampai jam 3, pokoknya dia tidur dulu jam 12, jam 2 bangun, setengah 3 bangun silahkan. Kalau dia makan dulu jam 1 selesai, setengah 2 selesai silahkan. Dia ke kamar mandi dulu, mulus mandi jam 2 selesai silahkan. Tapi kalau seandainya selesai dia keluar, kemungkinan ada dasar ke haram. Mau kata dengan alasan biar plong, biar wangi, biar gak keringetan, enggak. Tepat waktu itu hukumnya wajib. Sedangkan yang tadi kita bilang biar gak mules, biar gak lapar, biar wangi, biar gak keringetan, itu semua sunnah. Dan selalu kaidahnya yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Orang yang mengerjakan hal yang sunnah mengalahkan yang wajib, maka yang sunnahnya pun haram, bukan berpahala, bukan haram. Contoh nih, kali dasar jam 3 adzan asar, jam 3 kurang 10 kita baru ingat belum sholat. Wudu kan? Pas wudu biasanya kita yang namanya kumur-kumur, basuh tangan, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Ini kalau seandainya kita wudhu jam 3 kurang 10, sebentar lagi asar, kita paksain basuh tangan 3 kali, muka 3 kali, dan gara-gara itu akhirnya keburu adzan asar, itu basuh muka 3 kali haram hukumnya. Kan sunnah Ustaz, sunnahnya jadi penyebab dia kehilangan sholat zuhur.
Yang sunnah bisa jadi haram. Sunnah bisa jadi haram kapan? Ketika menjadi sebab kehilangan yang wajib. Makanya kan banyak orang yang kita bilang, kalau seandainya orang udah diri dari tasyahud awal dia lupa, boleh nggak duduk lagi? Enggak. Kenapa? Karena yang namanya diri udah wajib, tasyahud awal hukumnya sunnah, nggak boleh lagi. Orang udah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, belum doa kita, belum Allah Akbar, enggak, jangan balik, kenapa? Haram. Udah nggak kaidah itu doa kita nih, karena kita udah masuk yang wajib, nggak boleh ditinggalkan demi yang sunnah. Masih banyak yang terakhir masih wudhu 3 kali masuk itu, itu lama banget, dan mau azan baru selesai wudhu. Memang begitu kan wudhu 3 kali? Enggak. Kalau udah mau azan asar, udah mau azan di sholat setengahnya, udah yang wajib-wajib aja. Muka ratain sekali, tangan ratain sekali, kepala sedikit, kaki ratain, selesai. Kalau usah Allah enggak langsung jalan. Selesai sholatnya. Kalau udah Allah itu selesai. Karena biar kerja sholat tepat waktu. Itu masih banyak tadi kita bilang hal-hal yang kita nggak jelas di sini. Banyak merasa orang-orang mendahulukan sunnah itu bagus, selama nggak ganggu yang wajib. Ini sebenarnya ada satu pembahasan di sini nggak dibahas. Masalah ninggalin sholat. Orang kalau ninggalin sholat hukumnya dosa nggak? Dosa. Dan pernah kita bilang kan ya, ini bahaya ninggalin sholat nih. Makanya sholat itu ada 2 gambarannya. Ada yang ketika dia ingat wajib langsung diqodho sesegera mungkin. Ada yang ketika dia ingat wajib diqodho tapi boleh santai. Kenapa bisa beda? Karena yang satu yang wajib sesegera mungkin dia qodho, itu kalau dia ninggalin sholat nggak tertulis Abdurrahim ninggalin sholat zuhur, enggak. Tapi selama dia belum sholat zuhur itu meteran dosanya berjalan. Adzan asar nih, dia adzan asar, dia ninggalin sholat zuhur dengan alasan yang nggak dibenarkan. Itu semenjak adzan asar sampai sebelum dia qodho sholat zuhurnya, dosanya terus jalan. Makanya suruh buru-buru qodho biar dosanya berhenti. Tapi ada orang yang ninggalin sholat wajib qodho tapi nggak ada dosanya, jadi mau qodho entar-entara boleh. Apa? 2 hal, lupa sama tidur. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya yang tidur? Ya kalau seandainya dia ninggalin sholat gara-gara tidur, apa gambarannya? Yang pertama, dia harus tidur sebelum adzan. Karena orang wajib sholat ketika udah masuk waktu. Sebelum adzan berarti dia belum punya kewajiban tuh. Jam 11 kita masih melek. Wajib sholat dulu nggak? Enggak. Orang sholat dulu belum masuk, tidur dia. Bangun jam berapa? 4:30. Tidur jam 11, bangun 4:30. Jangan kaget ya kan? Banyak. Ini masih belum seberapa. Kita pernah nemuin orang tidur 13 jam. 13 jam. Kalau mayat di samping mayat yang kaget itu. Tulisan dia daripada kita. 13 jam. So tidur 14 jam. Ada. Tapi begini kasusnya misalnya dia tidur jam 11, bangun jam 4. Berarti ninggalin sholat zuhur nggak? Ninggalin. Wajib diqodho nggak? Wajib. Kapan qodhonya? Mulai entar-entaran. Kok kenapa Ustaz? Karena dia ninggalin sholat zuhur itu sebelum ada kewajiban, dan bangunnya setelah kewajibannya selesai. Dia cuma dapat kewajiban umum bahwasanya dia punya utang sholat zuhur, udah. Tapi kalau orang tidur, sekarang udah ada nih, dia tidur, berarti sebenarnya dia wajib sholat belum? Udah. Dia tidur, belum sholat, bangun jam 4. Dosa nggak? Dosa. Kenapa? Karena kamu tidur tadi sebenarnya nggak ada kewajiban, tapi lebih milih tidur. Boleh sebenarnya, boleh. Tapi karena lalainya bangun setelah adzan lagi di sholat asar, maka dosa kamu berjalan. Apa sekarang tugasnya? Bangun, jangan ngapa-ngapain. Bikin kopi haram, balas chattingan haram. Ya nggak, awas semua yang rapiin kasur haram tuh. Bangun, masuk ke kamar mandi, sholat, biar dosanya berhenti. Jadi kalau seandainya dia tidur sebelum adzan, bangun setelah waktunya habis, ini bukan nggak dosa, tapi tetap wajib qodho. Ingat ya, qodho itu pasti. Tapi keadaan yang satu dosa, yang satu nggak dosa. Yang dosa wajib buru-buru diqodho. Yang nggak dosa boleh tarik-tarik, tapi sunnahnya segera. Nah di sini ada pelajaran. Kalau kita laki ya, yang mungkin kerjanya sip-sipan, ya pulang malam, apalagi kita lihat udah berusaha banget buat sholat subuh tepat waktu, akhirnya ketiduran juga.
Jam 4 dia ketiduran, setengah 5 kita bangun, kita paksa itu bang bangun bang, bangun bang, akhirnya setengah 5 dia bangun, jam berapa? Setengah 5, udah azan, baru azan, karena jam 5 bangunin gue lagi. Mau jam 5 bang, karena setengah 6 dah, subuh kan jam 6 kan sekarang, setengah 6 dah, karena hampir lewat. Jam setengah 7 akhirnya lakinya bangun dalam keadaan dosa tuh. Kalau kita ngelihat keluarga kita yang memang biasanya gak begini, ini karena kecapean dia tidur sebelum waktu, udah mau habis waktunya belum sholat, mendingan gak usah dibangunin. Kalau kita tahu nanti bangunin malah gak sholat juga. Karena ketika dia sadar, oh udah jam 2 nih, harusnya sholat tuh duhur, ngantuk bentar lagi dah, bangun jam 4, dosa tuh berarti. Karena dia udah sadar, udah ada kewajiban sholat duhur, mendingan lu gak usah bangunin. Tapi tadi syaratnya sesekali, jangan setiap hari, jangan sesekali didosakan nih. Kadang nonton film jam 3 tidur belum subuh gitu, bangun jam 8 gak dosa lah, orang mau tidur sebelum subuh, iya sekali 2 kali gak dosa. Keterusan namanya ngeremehin hukum, nanti bisa jadi dosa tuh. Kadang ada di antara kita yang maksain gitu, maksain banget biar bangun tepat waktu gitu, padahal enggak. Jadi kalau dia nggak sholat sekarang nggak dosa nih, karena tidurnya sebelum dan kita paksain bangun tuh ngapain? Kecuali kita ngelihat orang yang tidur udah ada nih, kaki kita tidur, bangun nih sebelum waktu tuh habis, bangun nih. Kenapa Mang? Karena tadi kalau dia nggak bangun, dia ninggalin kewajiban. Kita pun jadi dosa kalau melihat orang ninggalin kewajiban, kita diam. Gitu. Kalau yang tadi Ustaz, dia tidur nih sampai jam 4, kita tahu kita dosa nggak? Enggak. Kenapa Mang? Karena dasarnya dia pun nggak dosa. Kita yang melihat juga nggak dosa. Tapi yang tidur jam 1, jam sebelum azan asar kudu dibangunin. Kalau dia nggak bangun, dia dosa. Kita yang tahu juga dosa. Gitu. Yang kedua sebabnya apa? Yang kedua sebabnya lupa. Tapi lupanya benar. Bukan lupa main game, bukan lupa nonton, lupa nongkrong, enggak. Ya lupanya kenapa? Lupa tadi udah inget nih mau sholat, cuma anaknya nangis, lakinya minta makan apa segala macam, akhirnya dibikin itu keperluan lakinya, keperluan anaknya. Kelupaan, nah itu kenapa? Tapi maksudnya kenapa? Foto, tapi enggak dosa. Tapi kalau lupa ya gara-gara main, lupa gara-gara nongkrong, lupa gara-gara nonton, nah ini kelupaan sholat. Nah, buru-buru foto sekarang biar dosanya berhenti. Ingat tuh ya, yang kita pengen tegasin orang yang ninggalin sholat dengan keadaan berdosa itu gak cuma ditulis fulan ninggalin zuhur, enggak. Tapi selama sholatnya belum diqadha, maka dosanya terus berjalan. Kita dengar sekarang nih, berarti sholat-sholat kita yang pernah kita lewatin hukumnya wajib diqadha. Tahu ulama fikih pendapatnya gimana? Kalau kita tahu sholat yang kita tinggalin ada yang bentuknya dosa, kita nggak punya wewenang buat ngapa-ngapain. Jadi cuma dikasih waktu makan, kamar mandi, tidur. Selebihnya habisin kalau sholatnya dulu. Jadi dan bangun subuh nih, sholat tuh, kodo aja. Oh mulai sama mandi dulu, lapar makan. Selebihnya naik itu sejadah lagi, bukan lagi sholat lagi. Kenapa bang itu? Bahaya itu kalau sholat ditinggalin, nggak buru-buru dikodo. Gak usah sholat yang ditinggal. Nih pelajaran nih dalam kitab ini, adzan zuhur nih kan ya, kita masih ngaji nih. Adzan zuhur nih, atau setiap adzan apapun, ketika kita dengan adzan langsung niatin dalam hati, ya Allah habis ini saya sholat, pulang dari sini saya sholat, selesai kerjaan saya sholat. Kalau ada orang dengar adzan dia masih mau nunda sholat, tapi hatinya nggak ada pikiran dan niat buat start, kata ulama berarti dia kalau meninggal dianggap orang yang nggak pengen sholat. Itu mahalnya sholat ya. Jika itu ada nih, masih kerja, masih di jalan, niatin harus. Biar tahu beginilah, kalau Allah gak kasih umur, kita udah tercatat paling enggak memang belum bisa ngelaksanain, tapi niatnya udah ada. Tapi kalau enggak kepikiran sama sekali, hati-hati. Ya berhenti nafas kita ya, dipanggil aja kita, Allah gak ada sama sekali niatan buat sholat, dicatat sama malaikat nih orang, hari itu emang gak pengen sholat zuhur. Jadi bukan sekedar belum ngerjain, tapi gak pengen sholat zuhur. Wallahu a'lam. Bagaimana cara ngedidik anak laki supaya gak kemayu tapi tetap berhati lembut? Lembut sama kemayu beda. Lembut tuh ngeliat orang gak makan dia punya sifat kasihan. Dan lembut ngeliat orang disakitin dia punya sifat kasihan.
Tapi kalau kemayu bergaya seperti perempuan, beda. Maksudnya sifat lembut itu bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Tapi gini, gerakan perempuan ini beda nih. Ya, cara ngomongnya yang mendayu-dayu jalannya. Dan memang Allah bikin postur laki dan perempuan agak beda. Makanya ketika dibilang kemayu itu bukan lembut, bukan. Hati lembut mah orang tegas, hati lembut bisa. Ada orang berotot yang boleh dicolek dikit nangis ada. Iya, beda kemayu yang lembut itu beda jelas, bedanya jelasin. Yang sifat-sifat kemayu tadi kita bilang berkali-kali dalam kitab, salah satu sebabnya dibiarin main sama perempuan berlebihan dari kecil, tidak dibedakan mana mainan laki, mana mainan perempuan, tidak dibedakan mana baju laki, baju perempuan. Itu nanti bisa dididik dia jadi begitu. Apa yang harus dilakukan sebagai istri kalau suami saya lebih mementingkan sedekah dibanding memberi nafkah kepada keluarganya? Minta. Bilang yang wajib itu bisa diminta, jangan diam, jangan. Wah, ini diam aja Ustaz, tapi laki nggak ngasih minta. Tadi itu nggak dibilang matre, nggak dibilang mana, yang wajib ya, yang wajib minta, jangan diam, jangan. Kalau kita bilang bang, ini belum bayar anak sekolah, bang belum bayar ini, belum listrik, belum kontrakan, minta. Bang beli belanja habis, minta. Jangan diam. Apalagi kalau udah begini laki yang nggak sadar, minta aja udah. Tapi udah dimintain nggak sadar juga Ustaz. Kita punya pengadilan agama, bukan baca ya bukan. Ini bisa hakim tuh untuk dia buat berhenti yang dia sedekah kasih nafkah ke istrinya. Wah, kalau pengadilan agama lebih jauh Ustaz, keluarganya datangnya. Siapa yang bisa nasihatin dia? Kalau dia punya gurunya, dia punya orang tuanya, atau ada satu abang empoknya yang bisa nasihatin dia, takutin ngomong. Ya, ngomong ke mereka, jangan diam, jangan. Yang enggak bukan hak baru kita diam, kita ikhlas. Tapi kalau hak nggak paham, jadi kita jangan pakai dulu, jangan. Kalau kita sholat jamaah baru anak 6 tahun, niatnya sholat sendiri apa? Kalau 6 tahunnya udah mumayyiz, tahu mumayyizan nih, yang sering kita bilang udah bisa makan sendiri, mandi sendiri, istinja sendiri, niatnya jamaah, karena mereka ibadahnya udah sah. Nanti paling sambil diajarin tata cara sholatnya yang benar gimana. Kalau kita menjauhkan teman karena dia toksik dan menganggap kita adalah saingan, itu menimbulkan sifat kesal. Akhirnya kita menjauh biar gak semakin ada penyakit hati. Dan setiap kita mencoba dekat dan ketemu lagi, ternyata sifatnya masih ada. Kita ketemu apa enggak? Kenal aja, kenal tahu aja. Ya, nggak semua orang yang kita kenal kita tahu tuh dia harus jadi sahabat dan teman nongkrong lah. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya bilang wa akil minal ma'arif, jangan banyak-banyak kenal orang. Kan makin banyak kenal orang tuh repot tau. Ya, orang makin banyak kenal orang capek dari dirinya kalau nanti ketemu yang begini, capek dari sifat hatinya kalau dia punya sifat dengki. Orang kalau punya sifat dengki, sifat diri, makin banyak kenalan makin capek hidupnya. Kalau lihat orang senang dia capek sendiri kita. Kan ya, nggak usah banyak orang, nggak usah banyak sahabatan, kenal silahkan. Tapi kalau seandainya begini gimana kalau gini dan nggak apa-apa. Ada apa namanya, ada waktunya kita menghormatin orang, ada waktunya kita menghormatin diri kita sendiri. Dan Imam Syafi'i bahkan bilang, kalau ente bertahan di tempat yang ente dijatuhkan dan disakitin, mohon maaf, ente bodoh berarti. Ente nggak kenal diri ente namanya. Peminat ihtiram dan nafas kata beliau. Dan dari salah satu cara menghormati diri, jangan berdiam di tempat yang ente di situ dijatuhkan, disakiti. Bukan di sini marah ya, enggak marah, sifat marah, dengki, benci jauh ya. Tapi kalau ente bertahan di satu tempat yang ente di situ buat dijatuh-jatuhin, itu mau ngapain? Nah, itu ihtiram dan nafas dari salah satu menghormati diri sendiri, jauh dengan gitu. Sama ini gitu, kalau ketemu orang makin ketemu karena ucapannya yang gak enak makin kesal gitu. Tapi mau gak mau kadang-kadang kita ketemu diem aja udah, tahu apa diem, kita gak jawabin gitu. Tapi ada aja ocehan nih, ngindar apa namanya sebisa mungkin buat ngormatin, nyelamatin hati kita biar gak kotor. Kalau suami istri malamnya habis berhubungan badan, subuh kesiangan, bangun jam 6 dan belum mandi, gimana sedih mandi? Mau ngapain? Masa mau jogging? Suami istri malam berhubungan badan, subuh kesiangan, bangun jam 6. Kalau kita bilang subuh dulu, gimana cara sholat subuh kalau masa dihadap? Nggak, mandi, udah mandi. Itu dia makanya dia bilang mandi. Mandi maksudnya udah kayak nggak nih? Maksudnya dulu, kalau dibilang gimana dosa nggak? Berarti sholat subuhnya
nggak dosa. Kalau emang setelah berhubungan badan tidurnya sebelum subuh, bangun subuh habis, itu dosa yang tadi kita bahas masalah sholatnya. Tapi kalau di mana sekarang, apa sholat dulu bagaimana dulu ya? Mandi dulu jelas, baru sholat. Nah tapi kalau poinnya kayak gini nih, misal gitu, kalau kita makan dulu boleh nggak usah? Kalau kita ngeteh dulu gitu misalnya boleh nggak? Boleh aja. Kenapa tadi kita bilang? Karena meninggalnya nggak dosa. Jadi boleh nyantai dikit boleh. Tapi tadi sebenarnya makan, minum atau ngapa-ngapain kalau dalam keadaan junub hukumnya makruh. Ini mah wudhu dulu. Kalau lagi resepsi pernikahan, pengantin wanita dalam keadaan suci, kadang beberapa orang ada yang skip salat zuhur atau asar karena ngerasa sulit dengan keadaan gaun, aksesoris makeup dan lain. Itu gimana ya? Kita selalu bilang ya, kadang-kadang harusnya acara itu acara kita. Ya, mereka orang-orang make up, orang-orang WO, apalagi kalau seandainya acaranya di rumah itu kan kita yang ngatur waktunya harusnya. Dan harusnya kita bisa yang request ke mereka, jangan mereka yang request ke kita, jangan. Kan singkatannya nikah nggak ninggalin tuhur, nggak ninggalin asar, dapat. Ya mau malah kalau seandainya itu di gedung yang punya waktu gitu ya, ada batas waktunya. Tapi kalau waktu kita nikahan di rumah nggak lewat tuhur, asar nggak ada yang lewat. Kalau memang kita butuh keras juga berarti. Jangan ketika make upnya ngelawar, oh ini kalau dia susah nih, kudu sejam, kudu begini, nggak keburu ntar. Kurangin deh, yang make up terlalu kurangin. Bisa nggak make upnya jadi 2 jam jadi 1 jam aja? Bisa, tapi paling nggak begitu terlalu lama deh. Yang penting sholatnya dijaga. Ini meskipun, ya kalau kita bilang kalau di fikih ya, ada yang bilang ada pendapatnya kok Nabi pernah di Madinah itu nggak sakit, nggak perjalanan, Nabi pernah qadha zuhur sama asar. Berarti dengan alasan tertentu ada pendapat yang membolehkan jamak sholat tanpa adanya alasan. Jadi kalau nikah nih itu malah ada alasan, boleh nggak jamak? Boleh. Tapi tadi kita bilang ini pendapat, ini katanya gitu. Kalau bisa, ya itu tuh tadi. Makanya kita bilang harusnya kita yang keras juga, pilih waktunya apa segala macam. Apalagi tadi kita bilang kalau seandainya emang keadaan negara suci jadi begini, ya yang haid nggak apa-apa. Pas kita haid misalnya, oh kita haid malah sudah ntar, ini terserah. Mau lagi suci mau lagi haid tapi jaga sholatnya. Nah terakhir, sholat itu kalau harus di waktu sholatnya nggak sih Ustaz? Jadi kalau sholat subuh nih kesiangan, kalau mau kodok ntar subuh lagi, enggak, kapan aja. Gampang kok analoginya. Kita punya utang minjem, kapan bayarnya? Tanggal 30 Juni. Lewat tanggal 30 Juni, apa kudu bayar 30 Juli? Berantem itu jadinya. Bayar tuh sampai itu tanggal 1 Juni bayar. Kalau itu malah udah kelewat, kalau bisa cepetan, bukan nunggu tanggal 30. Subuh besok siangan lagi, double lagi. Kalau hari ketiga siangan lagi, 7 hari subuh nggak sholat 7 kali nggak sholat deh. Nah kalau sholat wajib kapan aja qadanya silahkan. Kita pernah dengar katanya nggak boleh sholat kalau habis subuh habis asar. Enggak, kalau sholat wajib bahkan boleh. Habis subuh habis asar boleh. Ada ustaz yang bilang katanya kalau sholat udah kelewat nggak perlu diqadha. Nah ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sholat yang udah kelewat itu nggak bisa diqadha. Tapi justru ini bukan enak, bukan, malah bahaya. Karena pendapat beliau sholat yang udah lewat gak bisa diqadha, bentar urusan lo mau udah pokoknya. Oleh beliau bilang HP sholat bisa kelewat, coba nggak, sholat gak lewat gak bisa diqadha, urusan lo ntar mau di akhirat. Masa mana lagi berikan kita bisa diqadha, masih bisa bayar utang di dunia. Kalau dia pendapat itu bukan enak, itu nggak sholat subuh qadha. Sholat mah gak bisa diqadha, kalau lewat mah lewat aja. Itu malah pendapat yang salah lah. Nggak ada berarti bisa kesempatan buat tobat mengqadha sholat kecuali nanti di hadapan Allah, jangan. Ya, tapi walhasil tadi kita bilang kalau sholat wajib kapanpun, habis subuh, habis asar, sebelum maghrib, waktu gelap, waktu terang, nggak ada batas buat qadha sholat. Karena dikatakan wadainullahi ahaqqu ayyuqdah. Kalau utang manusia aja kita disegerakan, diperintahkan untuk segera bisa bayar, apalagi utangnya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat.
dunia dan akhirat, memenuhi segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala Allah serta musibah fitnah dunia dan akhirat, memberikan kita dan mereka panjang umur dalam keadaan afiat istiqomah di jalan Allah, memberikan kita rezeki yang luas yang halal yang barakah manfaat dunia dan akhirat. Sebagian dari teman-teman kita yang Amerik yang bisa hari ini hadir dalam kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan sehat afiat dan kita yang sehat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti diberikan husnul khatimah. Kahadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqqina bil istiqamah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.